Bubarnya baik-baik apa kurang baik? Baik-baik. Baik-baik ya? Alhamdulillah baik-baik. Karena apa? Karena harus balik ke sini atau? Karena berbeda Tuhan. Halo, selamat bergabung di Bina Podcast bersama Adit. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya ditemenin sama Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Jadi Mas Bayu ini adalah salah seorang pria yang mungkin sudah lama tinggal di kota ini dan punya cita-cita tentunya. Gimana Mas Bayu? Iya dong. Semua kita harus punya cita-cita. Apalagi kalau nggak punya cita-cita, nggak punya pandangan hidup ntar. Tapi kan Mas Bayu ini kan seperti orang yang tidak suka keramaian gitu. Lebih senang menyendiri, lebih banyak menghabiskan waktu main gaming di depan komputer. Bisa disebut introvert nggak sih? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nyebutnya lebih ke gabungan introvert dengan extrovert. Ambivert? Atau yang biasa, ya benar, yang biasa dibilang ambivert sih. Ambivert. Iya, jadi nggak semua sifat introvert ada sama saya. Jadi ada beberapa misalnya kayak sebenarnya suka juga sih di keramaian, bisa berinteraksi dengan banyak orang, nggak selalu harus sendiri. Tapi mungkin banyak waktuku lebih seneng aku habisin untuk sendiri sih. Main game, ngedit, garap kerjaan mungkin, kayak gitu sih. Jadi lebih kepada situasi aja ya. Iya. Kalau situasi lagi mengharuskan rame ya rame. Iya. Terkadang ketika kita ngerjain sebuah event gitu, justru kita selalu berada di tempat yang rame dengan kerja bareng teman-teman. Ya situasi keramaian yang bisa kita lakuin bahkan sampai berminggu-minggu, malah sampai berbulan-bulan sih. Artinya kalaupun misalnya punya sifat yang mengarah ke introvert, tapi bukan berarti tidak bisa bekerja dalam tim. Iya benar. Artinya kalau memang dibutuhkan kerja dalam tim, siap aja kerja dalam tim. Jadi emang bukan berarti pure introvert, enggak sih. Mungkin banyak ciri-ciri introvert ada sama saya, cuman ada beberapa juga sifat ekstrovert itu yang aku miliki juga sih. Situasional ya. Tergantung keperluan. Ya. Sepertinya obrolan ini kita buka terlalu serius. Mungkin kita lebih ke personal aja ya. Mas Bayu, selesai kuliah tahun berapa? Aku selesai kuliah tahun 2016. Jadi kalau ngomongin kuliah sih, aku sempet nambah 1 semester. Jadi aku mulai kuliah 2011. Cuman aku tempuh kuliahku karena kuliahku tuh di bidang kreatif, jadi animasi. Jadi ketika akhir kuliah itu mungkin terlalu expert konsepnya, akhirnya nggak sanggup tuh nyelesain tepat waktu sih. Jadi kemarin ngambilnya jurusan animasi. Iya benar. Kenapa ambil jurusan yang nggak populer sebenarnya? Mungkin udah jalannya atau mungkin udah dituntun untuk ke situ sih. Jadi sebenarnya nggak ada basic animasi sama sekali. Kemudian lebih ke karena pada waktu itu, pada masanya itu mungkin dunia televisi itu sangat menggiurkan dan sangat keren gitu. Nah, prospek sangat keren mungkin dilihat ya. Jadi aku ke Jogja, ke salah satu kampus swasta, dan aku pilih kampus itu ya karena memang kampusnya kampus broadcasting. Nah cuman kalau untuk milih tuh mungkin pada waktu itu animasi tuh lagi digandrungi anak-anak mungkin. Jadi kenapa milih animasi, sebenarnya ada banyak jurusan yang mungkin lebih populer, lebih bisa untuk ke televisi dan lain sebagainya. Cuman mungkin waktu itu lebih tertarik ke animasi karena ini aja sih, pandangan ya mungkin kurang punya referensi dan lain sebagainya sih. Jadi sebenarnya lebih ke nggak sengaja aja sih. Kebanyakan anak-anak
kalau di kelas 3 SMA menjelang ujian nasional itu biasanya yang banyak didiskusikan adalah habis ini lanjut kemana. Iya. Ya, dan di dalam diskusi itu biasanya yang muncul itu kalau nggak jurusan ekonomi, hukum, Iya. dokter, kan itu yang paling populer. Jarang tuh kalau kita misalnya ketemu sama teman-teman kita di akhir masa sekolah di SMA itu, mau kemana? Ambil jurusan apa nanti? Animasi. Iya, Nyaris nggak terdengar sebenarnya. Iya, benar. Bukan tidak populer ya. Ini disclaimer di pernyataan saya tadi yang di awal. Jadi artinya itu tidak populer di dalam perbincangan teman-teman. Mungkin khusus di kota kita ya. Iya. Beda dengan kota-kota yang mungkin udah maju, yang memang sudah sangat dekat dengan dunia broadcasting. Mereka tahu radio, mereka tahu TV, mereka tahu platform-platform yang ya banyak bermain di animasi gitu. Iya, benar, industri kreatif. Tapi akhirnya pilihan itu juga tidak disesali sampai sekarang atau justru menghasilkan sesuatu? Alhamdulillah. Mungkin kalau dibilang menyesal, kita nggak boleh sih sebenarnya menyesali apa yang sudah kita jalani. Mungkin nggak boleh. Menurut aku sendiri, life must go on. Benar. Jadi kalau kita flashback memang benar. Jadi kalau mungkin kalau untuk di wilayah kita memang sangat tidak populer sekali bahkan. Tapi mungkin kalau at the end of the day mungkin mulai banyak dilirik oleh anak-anak. Tapi lebih ke multimedia mungkin. Ya. Nah, karena sudah semakin banyak platform YouTube dan lain sebagainya yang menawarkan dan menjadi referensi mereka sehingga melirik bidang ini. Kalau zaman saya dulu berhubung karena kurang referensi itu sehingga jadi mungkin yang terdengar jurusan ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang tuntutan zaman lah ya. Iya benar. Jadi sebenarnya untuk jurusan animasi sendiri, saya memilih jurusan animasi ketika berada di kampus itu, bukan direncanakan dan lain sebagainya. Jadi sebelum berangkat dari kota ini menuju Jogja itu belum ada rencana nih. Belum ada rencana. Jadi lebih ke di kampus ini kampus broadcasting, cuman untuk memilih jurusan animasi. Iya, itu baru ketika diputuskan berada di kota Jogja. Oke. Nah, mungkin ya itu tadi balik ke yang tadi itu mungkin karena hanya sekedar referensi yang kurang. Memang untuk sekarang ya kita bisa lihat sendiri semua serba digital, semua serba audiovisual. Jadi lebih relate. Cuman kalau kita balikin lagi memang memilih jurusan itu bukan yang benar-benar direncanain dengan matang. Apalagi memang basicnya saya juga bukan punya basic untuk misalnya menggambar atau bahkan sampai ke lebih spesifik animasi itu sih. Tapi manfaat itu sekarang sepertinya banyak ya. Ada benefit nggak sih? Ya dengan mengambil jurusan animasi tadi. Alhamdulillah seiring perkembangan zaman memang kita nggak bisa memungkiri semuanya butuh yang namanya digitalisasi, butuh visualisasi, audiovisual, pokoknya di bidang apapun semua membutuhkan dokumentasi yang namanya yang namanya dunia digital, apalagi untuk branding, untuk promosi dan lain sebagainya. Jadi tidak lepas dari multimedia. Iya. Akhirnya jurusan yang dipilih dan ditentukan di hari H pendaftaran di kampus tersebut hari ini menghasilkan sesuatu. Iya benar. Dan di saat dulu tidak populer dibicarakan orang-orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sekarang justru menjadi orang yang paling dicari. Iya benar. Di saat banyak orang tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai skill di bidang multimedia. Iya gak sih? Iya benar-benar. Akhirnya kita bisa lihat sendiri semuanya. Bahkan untuk anak-anak sekolah, untuk yang SMK multimedia sekarang udah banyak peminatnya. Dan kita harus akui bahwa platform YouTube itu sangat banyak mempengaruhi cita-cita anak-anak sekarang. Sangat mempengaruhi. Mereka dituntut untuk mereka menuntut dirinya sendiri untuk bisa jadi sesuatu atau menjadi bagian dari platform yang lagi booming saat ini, ya kan? Saya juga udah pernah, kenapa orang buat YouTube, buat akun YouTube, jadi vlogger di YouTube,
Jadi tujuan dia cuma satu, dan sebenarnya alasan dia cuma satu, karena dia pernah ditolong oleh salah satu atau beberapa konten di YouTube yang bisa ngerubah dirinya. Jadi karena dia pernah melihat sebuah konten atau beberapa konten di YouTube, dia bisa merubah mulai mungkin dari hal yang dia berada di titik terendah, atau bahkan mungkin dia sudah tidak punya semangat untuk kuliah, bekerja dan lain sebagainya, karena mendengar konten yang berisi tentang sharing, sehingga dia Terpicu dan termotivasi, sehingga alasan dia jadi membuat akun YouTube, alasan dia untuk menjadi vlogger itu salah satunya adalah untuk sharing. Dan ya syukur-syukur ada yang mendengar atau menonton dia ya, sehingga bisa termotivasi. Iya. Tapi memang kebanyakan vlogger-vlogger YouTube yang kita lihat hari ini tuh sukses karena memang dia mengawali akun YouTube-nya itu dengan hobi gitu. Iya, benar. Jadi tidak direncanakan untuk bisa kemudian menghasilkan AdSense atau bisa menjadi profesi yang bisa memberikan income secara ekonomi gitu. Jadi rata-rata sih memang karena akhirnya mereka kerja atau menghasilkan sebuah karya itu tanpa ada motivasi-motivasi tertentu. Iya, benar. Dan kalau kemudian hari ini mereka sukses menjadi vlogger dan menghasilkan income misalnya, ya itu adalah bonus dari karya yang selama ini dia bikin. Semua berasal dari kemauan dia dan untuk menyenangkan diri sendiri dulu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau di membuat karya begitu sebenarnya lebih ke untuk kepuasan tersendiri. Oke. Masa-masa kuliah itu kan nggak bisa dipisahin sama yang namanya percintaan nih. Iya. Tapi sebelum kita ke situ, sebenarnya untuk ukuran seorang calon mahasiswa, apa sih yang harus mereka persiapkan secara mental ketika mereka meninggalkan orang tua, meninggalkan kota tercintanya, Iya. hijrah ke kota lain yang lebih besar, yang lebih maju, dan tentunya tantangannya kan nggak gampang ya di sana ya, nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Apa sih yang paling dibutuhkan? Yang utama sebenarnya gini, kalau untuk ngomongin jurusan kayak yang kita bahas di awal tadi, mungkin aku salah satu yang bukan merupakan mahasiswa yang memiliki planning matang untuk kuliah di salah satu jurusan. Tapi mungkin yang menjadi penyemangat, yang menjadi dorongan sehingga alhamdulillah dengan salah satu kemauan jadi tetap kita selesaikan kuliah itu dengan baik adalah kalau menurut saya kemauan dan rasa tanggung jawab ketika kita dipercaya. Misalnya kan nggak semua teman kita itu bisa melanjutkan kuliah setelah sekolah, jadi mungkin lebih ke tanggung jawab sih. Tanggung jawab kepada siapa? Orang tua yang ditinggalkan atau gimana? Yang terutama kalau menurut saya sendiri dari diri sendiri dahulu. Tanggung jawab diri sendiri. Iya. Nah setelah itu baru orang tua. Artinya begini, ketika kita diberi kepercayaan dari orang tua untuk melanjutkan kuliah, berarti kita udah harus memiliki tekad Untuk menuntaskan itu. Dan kalau menurut saya kita ketika membicarakan kuliah dan kita akan berangan-angan kuliah itu, kita terkadang menurut saya harus mengesampingkan kejurusan. Artinya kita harus lebih fokus dulu untuk menuntaskan tanggung jawab kita itu. Misalnya ketika kita dipercaya orang tua untuk melanjutkan sekolah, kita harus ya mempersiapkan diri sendiri dulu. Mental lah ya. Jadi ya benar, mental. Artinya kalau dulu mungkin kita lebih didorong untuk kamu kuliah di sini, kamu ambil jurusan ini saja. Kalau untuk sekarang menurut saya memang anak lebih condong memiliki kebebasan untuk memilih. Dan itu jauh lebih baik lah sebenarnya. Iya benar. Artinya mereka kuliahnya juga tidak secara terpaksa. Iya, ketika dia untuk yang mereka persiapkan untuk mereka menuntaskan tanggung jawabnya itu ketika selesai sekolah, mereka harus memiliki kemauan dahulu untuk mencari tahu apa yang bakal mereka ambil dan lain sebagainya, jurusan. Artinya sudah harus ada riset. Iya benar. Mereka bikin riset sebelum mereka berangkat menuju. Itu menurut saya salah satu langkah tanggung jawab dari diri sendiri itu sih. Oke. Artinya itu. Jadi mungkin banyak yang dapat
wejangan, banyak dapat masukan dari tetangga, teman dan lain sebagainya, keluarga mungkin. Tapi kalau tidak dimulai dari kita sendiri untuk mencari tahu, mungkin itu tetap aja useless gitu. Artinya kita pasti bakal, karena otomatis kita juga punya pengetahuan lain gitu dari yang diberikan masukan teman-teman itu. Oke. Kita kembali ke topik yang sedikit lebih ringan. Ya. Jadi kan tadi di tengah-tengah podcast saya ada nyebutin kalau kuliah itu juga nggak bisa jauh-jauh dari percintaan ya. Iya benar. Nah, Mas Bayu sendiri waktu di Jogja pernah nggak sih kecantol sama orang Jogja atau malah justru ketemu sesama orang yang dari wilayah Kalimantan? Pernah sih. Jadi memang apalagi kalau untuk di kuliah mungkin lebih bebas ya, karena ya itu tadi. Akhirnya kita ngomongin lagi masalah tanggung jawab untuk tanggung jawab diri sendiri gitu. Jadi kalau kita kuliah pasti kita ketemu dari teman dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun kita kuliah pasti kita ketemu banyak dari orang Sulawesi, Sumatera dan sebagainya. Ya mungkin kalau kecantol sih pernah sih sama teman kuliah juga, tapi beda jurusan di sana gitu. Orang Jogja atau? Iya, orang Jogja. Orang Jogja. Sempat jalan bareng? Sempat jalan bareng. Ada komitmen bahwa kita berpacaran gitu ada? Iya. Berapa lama itu? Tapi gini sih, mungkin nggak yang harus declare kalau oke, kita pacaran gitu nggak sih. Mungkin karena sering kita sering ada tugas atau bareng gitu, karena memang di kampus itu setiap jurusan punya hubungan untuk ketika ada seperti di pertelevisian. Jadi setiap jurusan itu punya tugas. Iya, punya tugas yang Dikerjakan secara memang harus kerja bareng. Secara berkelompok gitu ya? Berbeda jurusan tapi Jadi karena intensitas ketemu akhirnya dekat gitu ya? iya benar. Biasanya dekat ya? Iya. Tapi itu nggak lama? Ya lumayan lama sih. Bubarnya baik-baik apa kurang baik? Baik-baik. Baik-baik ya? Alhamdulillah baik-baik. Karena apa? Karena harus balik ke sini atau? Karena berbeda Tuhan. Oke, berbeda kepercayaan ya? Iya benar. Oke. Sebenarnya kan, oke lah itu udah menjadi masalah yang universal sih. Iya, artinya itu bukan sesuatu yang baru, ya kan? Kalau misalnya kemudian pecah komitmen karena beda kepercayaan, itu biasa sih. Iya. Tapi komunikasi sampai sekarang masih jalan? Sekarang sih udah enggak. Udah enggak ya? Cuman mulai kita udahan waktu itu masih sih, cuman ya mungkin semakin lama karena punya ini masing-masing lagi kan. Akhirnya enggak. Satu cewek atau lebih dari satu selama kuliah? Mungkin karena memang ya itu tadi salah yang dianggap Prioritas? bukan karena introvert dianggap salah satu mungkin dominan ke introvert, jadi nggak terlalu yang mencari, jadi mungkin ya cuma satu aja sih. Itu pun karena memang intensitas ketemunya. Iya benar. Sering kerja bareng. Jadi memang konsennya lebih banyak ke kuliah, menyelesaikan kuliah. Iya benar. Lebih ke kuliah itu tadi sih. Kalau ada satu pengalaman yang paling pahit selama berada di Jogja, mungkin bisa diceritain. Pengalaman yang paling pahit di Jogja kalau menurut pengalaman saya ya mungkin tidak bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu sih. Oke. Iya, itu Molor aja sih. akhirnya. Benar. Itu karena apa? Yang pertama mungkin karena tidak bisa komitmen dengan menyelesaikan skripsi. Jadi di kampus itu skripsiku kita bikin dua tugas. Jadi ada skripsi dalam penulisan dengan skripsi karya. Nah, untuk karya itu kita buat animasi 3D seperti itu. Yeah. Kita buat karya film animasi 3D. Nah, mungkin karena prosesnya animasi 3D itu nggak sesimpel 2D. Jadi animasi 3D itu lebih banyak step-stepnya yang kita harus kerjain. Mungkin lebih di situ sih. Jadi mungkin nggak bisa menyesuaikan aja sih ketika kita ngonsepin sebuah cerita, sebuah ide, terus kita tuangkan di karya itu kita nggak bisa ini. Padahal sempat minta bantu sama adik tingkat juga sih. Nah, cuman di situ sempat dapet masalah ketika itu PC yang aku pakai itu
jadi kena virus, jadi habis semua. Data Jadi kita ngulang dari awal. Cuman ketika ngulang dari awal tuh, jadi ada sempat pinjem PC teman ketika ngerjain tuh, ada beberapa PC dipinjam. Nah itu, jadi aku ambil deh file-file yang masih bisa Diselamatin gitu. diambil di PC teman itu, akhirnya ngulang lagi. Tapi hasilnya mungkin sudah nggak sebagus yang hilang itu tadi ya. Karena harus konsep dari awal lagi. Iya, terus kemudian jadi kayak bahan dan lain sebagainya ludes. Jadi akhirnya ya mungkin Memulai kita dari nol, bikin dari awal. Kalau dari nol sih enggak, mungkin dari awal kayak penulisannya itu mungkin sih. Tapi itu menyita waktu dong. Ya itu juga itu dua itu sih alasan itu sih ya, sangat menyita waktu yang menjadi alasan kenapa sih nggak bisa Selesai tepat waktu. Karena emang rata-rata kalau temen ketika konsepnya bikin karya animasi 2D mungkin lebih bisa memangkas waktu, lebih bisa apa ya bahasanya, mengakali gitu. Iya, jadi kalau animasi 3D nggak bisa. Jadi kita emang harus, jadi step by step tuh kita memang harus kerjain sedetail itu mungkin. gitu. Apalagi kan karena ini kan berbicara visual, bro. bener. Kemudian animasi 3D lebih ke kita butuh spek hardware, spek alat kita yang mumpuni. Jadi Iya. Gadgetnya harus lengkap. waktu yang untuk ngerjainnya itu juga sangat-sangat. Oke, berarti itu murni kecelakaan sih. Iya benar. Iya kan? Accident sih itu ya. Accident. Kebanyakan sih, mohon maaf ya, mungkin tidak semua. Ada beberapa teman-teman juga, teman-teman kuliah itu yang kemudian mereka harus terlambat selesai karena mereka larut nih. Iya. Larut dalam pergaulan kota. Mungkin selama kuliah tuh mereka lebih banyak menghabiskan waktu membelah dunia malam gitu ya. Membelah malam atau mungkin larut dalam percintaan. Iya. Itu yang kemudian menyebabkan beberapa teman-teman kuliah itu yang akhirnya tidak tepat waktu selesai. Alhamdulillah kalau saya sih enggak sih. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk masalah apa ya, nakalnya anak muda, alhamdulillah enggak sampai nyemplung sih. Jadi akhirnya juga ya itu tadi, karena mungkin dari awal memang komitmen dengan tanggung jawab diri sendiri sih. Jadi Ada beban meskipun ketika untuk ngambil jurusan dan lain sebagainya itu mungkin kurang memiliki planning, tapi ngelakuinnya kalau memang didasari dengan tanggung jawab sendiri mungkin lebih terarah sih, nggak bakal keluar dari rel. pasang target untuk diri sendiri gitu loh. Jadi ada semacam time schedule lah di dalam menata jadwal kuliah. Mungkin paling santai apa ya, game, tapi game game juga yang nggak nggak juga sih, boleh bisa mungkin bisa nggak masalah menurut saya. Kalau PD saya bilang game nggak terlalu mempengaruhi karena memang bukan yang benar-benar harus main game. Kalau teman-teman mungkin banyak, tapi kalau aku mungkin lebih bisa ngerem ya, lebih bisa ngerem. Ya, jadi bahkan mulai hobi main game, salah satu game Dota itu mungkin ketika skripsi. Jadi ketika nggak ada ide atau ketika misalnya bahas bahas konsep misalnya ketika di cut berapa, di scene berapa itu harus digimanain supaya memangkas waktu dan sebagainya, dilariin ke game. Jadi pelesirannya malah ke game ya? Bener. Lebih hemat dong daripada pelesirannya ke tempat dugem ya kan? Iya. Mending ke gaming dong ya. Kalau dugem mungkin karena mungkin belum pernah nyobain sih, jadi mungkin asik belum pernah nyobain ya, atau memang belum pernah ada peluang untuk ke situ. Iya, itu mungkin bisa juga sih. Padahal kan Jogja juga dunia malamnya kan cukup terkenal juga, menggiurkan sekali. Kebetulan juga di itu kampus juga deket juga sama. Deket juga ya? Iya. Oh, oke. Di sampingnya gitu. Iman Anda cukup tebal. Sangat. Alhamdulillah. Oke, Mas Bayu, terima kasih waktunya untuk bincang-bincang bersama podcast. Siap, sama-sama. Kita berharap mungkin nanti ada bincang-bincang selanjutnya yang mungkin temanya sedikit lebih banyak berbicara soal bagaimana kita menempatkan diri di era digitalisasi saat ini. Pasti. Bagi pengalaman. Oke, pendengar Bina Podcast, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya.